Baik, bagaimana kabar Dinda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dan selamat datang semuanya. Ini kayaknya ada yang mau diceritakan atau mau diviralkan kayaknya ini. Oh, tiba-tiba datang. Biasanya kalau Dinda datang berarti ada yang mau diviralkan kan gitu. Ya, Nah, apa apa masalah yang di selama ini ada? kita ini boleh dibilang kan biasanya penegakan hukum di kita ini ya, kalau belum viral, belum ditindaklanjuti. Oh Makanya gitu. kita datangnya agar diviralkan. Tapi Ya, ya. untuk lebih menjelaskan masalah kronologis nanti ada istri korban. Oh, ibu yang punya masalah ya. Nah, coba jelaskan Bu, kejadian yang sebenarnya yang terjadi, sehingga seluruh orang tahu apa masalahnya ibu ya. Nah, ini pakai biar lebih dekat. Silakan Bu. Itu berawal dari hmm, tanah warisan milik almarhum. Tanah warisan itu bertempat di Desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap. Kejadiannya tahun berapa? Itu kejadiannya Oh, masalah itu ya, masalah menumpuk keluarga, keluarga ibu. kejadian itu gini, almarhum ini kan punya tanah warisan. Punya tanah warisan. Ya, Ya. itu tanah warisan itu dibangun sebuah ruko oleh Akiang. Oh, oleh namanya Akian. Iya, Akhir, Akiang. akhir. Akian. Iya. Oleh almarhum dia tuh tahu yang membangun tanah apa bangunan itu ingin bertanya, ingin menemui Akiang itu susah sekali, Pak. Susah sekali. Iya, di almarhum ini mau ketemu sama Akiang, mau menanyakan kenapa tanah warisan ini dibangun. Hmm. Iya. Ya, ya, ya. Terus udah beberapa kali almarhum ini mencoba untuk menemui Akiang, tapi tidak mau. Sampai sempat aku sama anakku yang kecil pergi ke rumah Akiang mau menanyakan masalah tanah ini. Tapi Akiangnya kata apa? Karyawannya kan. Iya, kata karyawannya belum belum bangun katanya gitu. Ya, ya. Ya, pulang kan. Terus pada suatu ketika, pada suatu waktu kan, ada satu buah ekskavator mini milik Akiang menggarap kebun karet di belakang rumah kediaman kami. Ya. Ya, itu jarak antara tanah warisan itu ke kediaman kami kurang lebih 4 kilometer jaraknya. 4 kilometer ya. Ya. Terus pada tanggal bukan, maaf, almarhum mengetahui ada ekskavator mini mengerjakan kebun karet di belakang rumah kami pada tanggal 4 April 2023 kurang lebih jam 7.30 pagi. Saya mendengar ada suara ekskavator menuju ke arah rumah kami. Dan saya lihat almarhum yang membawa ditaruh di parkir di depan rumah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Berarti tidak disembunyikan. Terus pukul 10 pagi hari itu juga datang oknum yang bernama Joko. Oknum bernama Joko. Iya. Ya, biar agak keras biar. Oknum bernama Joko, anggota Polsek Nangatayap ya. Anggota Polsek Nangatayap. kota Polsek. Ya. Itu datang ke rumah mau menanyakan kenapa ekskavator milik Akyang ini dipindahin dari atas ke depan rumah. Ya, almarhum bilang katanya
tolong dong Bang, temuin saya sama Pak Akyang. Saya mau nanyain kenapa tanah warisan milik keluarga saya dibangun ruko oleh Pak Akyang. Pak Akyang tuh beli sama siapa gitu. Karena dari pihak keluarga kami tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Ya, pulanglah kan. Setelah itu pukul 3 sore hari itu juga Ya. datang 2 orang tentara. Tentara yang datang. Ya. Sama tujuannya mau menanyakan kenapa eksa milik Akyang itu dibawa ke rumah. Jawaban almarhumnya sama, hanya ingin ketemu biar bisa ketemu sama Pak Akyang gitu. Ya. Karena Pak Akyang ini susah sekali untuk diajak ketemu. Itu tentaranya dari mana? Dari Babinsa, Pak Koramil, apa Kodim? kurang tahu. Kurang tahu satunya ya. Ya. Oke. Terus dalam singkat cerita udah mau pulang tuh kan, Pak Babinsa itu bilang gini, ya nanti kami bikin janji dulu sama Pak Akyang. Ntar kalau udah itu kami kasih tahu Bang Agus, katanya Agustino. Ya. Setelah itu pulang pada tanggal 7 kan, pukul 3, setengah 3, pukul 14.30 itu kan kami lagi duduk-duduk tuh kan di teras tuh. Almarhum itu kan hari itu lagi membengkeli. Almarhum ini kan seorang montir, mekanik ya. Duduk kan di teras itu, saya lihat ada satu buah dump truck milik Akyang itu lewat berhenti itu kurang lebih 5 menit di depan rumah, persis depan rumah itu di jalan. Drivernya itu toleh kiri toleh kanan gitu, seperti memantau keadaan situasi. Setelah itu lewat gak jauh dari rumah kami itu kan ada masjid tuh. Ya. Itu muter di situ, parkir pas ada parkir di depan warung, di situ kan ada warung. Itu kurang lebih 20 menit baru pergi lagi pulang arah ke Tayap. Ya. Habis asar tuh kan saya ke pasar untuk belanja. Pulang dari pasar kurang lebih jam 16:10 apa jam 16:15 kurang lebih gitu ya. Ya. Saya ke pasar dengan anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 kami. Saya melihat ada 3 buah mobil yang terparkir di pinggir jalan depan rumah. 1 buah dump truck, 1 buah CR-V, dan 1 buah Fortuner. Terus saya masuk sambil itu saya kembali lagi ke depan ke teras. Saya duduk di teras sama anak saya. Saya sedikit mendengar pembicaraan itu, maaf Pak ya. Ada 3 buah mobil di situ kan, ada dump truck 1, CR-V 1, dan Fortuner 1. Dan ada beberapa orang yang saya tidak kenal waktu itu. Kurang lebihnya itu 10 orang rame di depan rumah tuh. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Saya masuk simpan barang, saya keluar. Saya mendengar sedikit pembicaraan itu. Tujuan mereka datang ke situ untuk mengambil ekskavator mini yang ada di rumah atas perintah Akyang. Dan almarhum tidak terima, tidak mau. Dia bilang boleh ekskavator mininya dibawa asalkan Pak Akyang datang ke sini menemui saya, bilang almarhum gitu. Untuk menjelaskan masalah tanah warisan almarhum ini yang dibangun Akyang itu. Ruko. Iya, ruko itu.
Terus almarhum kan tidak terima, ada cekcok tuh kan. Ya. Refleks mungkin almarhum ini karena terpancing emosi, mungkin almarhum tuh punya satu buah korek gas kayak gini, warna hijau persis kayak gitu. Ya, korek, ya. Ya, itu dilempar mengenai bak dam truk yang dibengkeli. Ya, itu pecah kan baknya, bukan, maksud saya koreknya kan. Itu saya langsung teriak, udah bang, udah, bubar bang, bubar, saya bilang gitu. Itu kan yang lain tuh pada lari bubar tuh kan. Nah, aku lihat satu laki-laki pakai baju yang saya tahu itu saudara Agus Ramadian, Agus Ramadan itu siapa? oknum polisi. Oknum polisi. Ya. Itu dari polsek apa polres? Polsek. Polsek. Ya. Dia lari arah mobil ke jalan, mengambil senjata api Tetapi yang panjang. Ya. Ya. Almarhum itu melihat Agus Ramadan ini lari ke mobil, dia masuk ke dalam gudang bengkelnya dan keluar membawa parang. Keluar bawa parang. Ya. Ya. Sambil itu aku kan sambil teriak kan, sambil mengejar almarhum ini, sambil membawa itu anak saya yang nomor 3. Almarhum ini kan lari ke jalan, saya sambil mengikutinya. Di pinggir jalan saya melihat almarhum itu udah ditembak. Tembak. Ya. Kira-kira jarak berapa meter, Bu? Itu jaraknya kurang lebih 3 meter, Pak. Setelah terlungkup, almarhum itu dikeroyok sama 3 orang. Salah satunya Agus Ramadian. Yang nembak tadi Agus Ramadan. Iya, Agus Ramadian. Itu tubuh almarhum itu di senjata laras sepanjang itu. Pakai kopornya ya. Ditekan sama Suhendri sama Bang Heri. Kalau nggak salah itu ya. Suhendri sama Bang Heri ditahan. Itu saya itu kan teriak histeris. Sambil teriak saya kan manggil mama. Mama keluar dari rumah sambil bertanya, ada apa katanya. Aku bilang, Agus. Aku bilang gitu kan, tolong. Sambil aku teriak, sambil aku menuju ke rumah, aku melihat ke arah kanan, ada satu orang anak buah Kiang. Itu terluka kakinya, katanya kena peluru nyasar. Satu. Itu aku dipeluk mama, dibawa ke dalam rumah. Sambil aku masuk ke dalam rumah, aku sempat nengok lagi ke belakang kan. Aku lihat almarhum itu tinggal sendirian, terlentang di jalan. Habis itu aku dibawa mama ke kamar. Aku nggak tahu apa-apa. Tembakannya berapa kali, Bu? Itu tembakannya gitu. Rentetan. Iya. Ada anunya. Salah satunya ada nih selongsong. Selongsong banyak. Ini yang satu yang Itu selongsongnya yang pertama ditemukan 7. Keesokan harinya Ini selongsong AK ini. AK-47. AK-47 ya? Iya. Ibu tahu jenis senjata? Enggak. Ini kalau selongsongnya ini 7,62. 7,62 buatan pindad. Seperti punya AK ini. itu laras panjang. Dan Babin Kamtipmas nggak berhak untuk memegang itu apa? Senjata laras panjang kan? Kita pertanyakan juga senjatanya. Itu hanya digunakan untuk, biasanya digunakan untuk Oke, lanjut Bu. Ibu dulu biar selesaikan dulu ceritakan. Setelah itu, Itu keesokan harinya pas pemakaman pukul 9 berangkat dari rumah. Itu selesai kurang lebih jam 11 siang. Pulang ke rumah, itu keadaan jalan itu udah disapu sama gleder.
Nggak tahu itu maksudnya apa, gimana. Malamnya nemu satu lagi selongsong, masyarakat tuh nemu lagi satu selongsong, 8. Dan kemarin ini ada satu anak-anak sedang main, nemu. Itu semuanya 9 total. Itu selongsong yang 8 itu dipegang sama Propam. Ibu sudah buat laporan belum setelah kejadian itu? Belum sama sekali. Maksudnya laporan ke polisi? Belum. Itu Jadi gini, saya kita luruskan Bang ya. Bukan belum laporan, sudah laporan tapi ditolak oleh Polres. Sudah ditolak, dia mau laporan ke Polda. ya itu kan saya tuh belum nggak kepikiran Pak, karena saya masih shock. Ya maksudnya kan Ya. udah kejadian nih. Ya, Nah, sampai hari ini Ya. ibu sudah pernah buat laporan belum? dari pihak kakak ipar, kakak almarhum bikin laporan itu 3 hari setelah kejadian, melapor ke Polres Ketapang. Itu ditolak oleh Bapak Ismiraldi. Berarti Kapolres belum tahu. Tahu? Udah tahu. Kapolres sendiri yang membantu memakamkan almarhum. Itu dari Kapolres, wakanya ada, tentara juga ada di situ. Itu kenapa ditolak? Karena sudah ada laporan dalam bentuk A katanya. Dalam Itu. bentuk A, ya, Tipe A. laporan siapa di bentuk A? Tidak tahu. Laporan dari pihak ibu atau dari pihak orang? Pihak orang. Kami belum merasa melapor waktu itu. Kami ingin melapor, tapi tidak diterima. Karena sudah ada laporan berbentuk A. Ditolak dari Polres. Habis itu ada buat laporan lagi nggak? Karena ditolak, kami naik lagi ke tingkat Polda. Ditolak juga. Sama katanya. Kapolda tahu? Tahu. Kapolda tahu? Tahu. Sangat tahu, Pak. Ditolak. Ditolak juga. Terakhir kapan laporannya itu, Bu? Juli Kapolda. kalau nggak salah. Juli 2023. Juli. Habis itu ditolak, artinya nggak ada kegiatan. Nggak ada. Nah, langkah-langkah apa yang ibu tempuh untuk masalah hukum ini selama itu? Boleh saya jawab, Pak? Ya. Ini kan di kampung situ, saya di Ketapang di kabupaten ya Pak ya. Ya. Setelah itu kami menempuh langkah dengan LBH Pontianak dengan berbagai upaya lah untuk supaya dapat keadilan ini. Kami akhirnya pergi setelah ditolak di Polres, di Polda juga ditolak kan, laporan kami membuat laporan itu, saya dan kakak saya bikin laporan sama kuasa hukum LBH Pontianak, ditolak di Polres, di Polda, kami berangkat ke Jakarta. Ke Mabes Polri melaporkan hal ini, minta tindak lanjut seperti itu. Tanggal berapa, bulan berapa itu, Bu, ke Mabes Polri-nya? Mabes Polri bulan saya ingat dulu, September 2024. September 2024. Berarti udah hampir setahun baru ke Mabes Polri. Iya, karena kebutuhan biaya juga Pak kan mau. Oke, di Mabes Polri apa tanggapannya? Tanggapan mereka kan waktu itu kuasa hukum saya meminta gelar perkara seperti itu aja, nggak buat laporan. Saya juga nggak tahu juga kenapa dia nggak buat laporan. Tapi yang jelas dia minta gelar perkara di Mabes seperti itu. Terus nggak ada jawaban? Orang Mabes bilang nanti dijadwalkan. Ya sampai sekarang nggak. Oh, nanti jawaban sampai sekarang? Sekarang nggak juga. Nggak juga. Berarti langkah-langkah hukum. Iya. Nah, oke, setelah itu nggak ada kegiatan laporan hukum lagi ya setelah dari Mabes Polri? Nggak ada. Nah, sekarang kok bisa ketemu sama adik saya? Yang dari mana dapatnya informasi bahwa adik saya mantan tentara yang luar biasa ini, yang sudah sekolah hukum, notok hukum, itu kenal dari mana, Bu? Kan Bapak kan viral nih di medsos. Viral di medsos. Di YouTube, di TV juga kan saya lihat gitu. Nah, jadi kakak saya yang Mira itu kontak Bapak. Betulan waktu lama kan baru dijawab Bapak, mungkin Bapak sibuk, kami paham. Akhirnya Bapak jawab. Ya sampailah sekarang komunikasinya dibangun. Iya.
Udah Bu ya, Pak, maaf saya mau Ya. tambahin lagi. tambah coba. Yang bikin kami pedih atas kejadian ini kan 2 nyawa melayang. Selain adik saya melayang, ibu saya 4 bulan kemudian meninggal juga akibat saya. Karena Ibu- almarhum itu anak laki-laki. Anak laki, iya, yang paling disayang dalam keluarga satu-satunya. Karena kepikiran terus. Iya, harapan kami dialah. Sekarang bapak saya juga kan udah nggak ada, udah meninggal juga sebelumnya. Oke. Ya, itu yang bikin kami tuh down benar Pak. Ini kronologinya Bu ya. Dan tambahnya tadi 2 nyawa melayang. Hmm. Saya mau lanjut ke pengacara kita yang paling mantap ini. Nah, begini Dinda, sebagai lawyer yang selama ini banyak membantu orang, mulai dari kalangan elit sampai kalangan bawah, setelah ibu ini menyampaikan ke Dinda, langkah-langkah apa yang Dinda akan lakukan ke depan? Baik. Dari segi hukumnya. Saya jawab, Bang, ya. Ya. Karena background saya militer, sama seperti Abang. Ya. Kita kan dari militer itu kan dari awal kita diajarin kan ada perakiran intelijen. Berarti analisa intelijen. Ya. Setelah ibu ini bercerita apa adanya kepada kami, saya berkeyakinan, ini keyakinan saya, karena background kita dari militer. Ya. Ini pembunuhan ini bukan karena eksa ini. Ini pembunuhan ini menurut saya ini, dan menurut pengakuan dari ibu ini, sekitar 2 minggu sebelum pembunuhan, ibu ini mau melapor kepada Pak Joko ya. Dia mau melaporkan ada transaksi narkoba yang besar. Nah ini kita lihat ini ada jaringan narkoba yang luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan melibatkan inisial AK. Diduga kan, ini kan diduga. Tidak kemungkinan kan, bisa jadi. Nah, sudah itu juga ini saya lihat inisial AK ini dia bisnis tambang. Tambang ini saya sekarang kita ini. Dari mana informasi itu? Informasi dari mereka. Oh. Bisa jadi tambang ini tambang ya kita menduga, makanya sekarang harus kita ungkap. Semua kita ungkap. Permasalahannya menurut saya bukan hanya karena tanah tadi, bukan juga karena Hanya eksa tadi. eksa, bukan. Eksa cuma berapa harga eksa? Ini ada karena almarhum ini mengetahui segala sesuatu. Nah ini perlu diungkap. Saya berharap banget kepada Presiden Prabowo untuk mengungkap ini sampai ke akar-akarnya. Narkoba dan tambang ilegal. Tambang ilegal kita. Diduga ada gitu. Diduga. Nah sekarang Bang, menjadi pertanyaan saya, kenapa ada sampai Polres tidak merespon? Kurang merespon, ini kan dari pihak keluarga lo menyampaikan kepada kami. Berarti ini ada apa? Makanya saya berharap banget ini dari Polri, dari Polda, Polres harus kita lakukan ini. Tidak tutup kemungkinan semuanya. Ada apa sampai tidak menilai ini nyawa lu Bang. Dan pembunuhan ini saya mengatakan adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, dan perlu kita kaji lagi Bang. Bang Bin Kamtibmas ya, yang desa itu berhak memegang senjata api yang keras panjang. Buat apa? Memang udah terencana ini Bang. Nah waktu kejadian perkara juga itu kan ada 3 mobil. Menurut pengakuan daripada saksi ibu ya, itu ada, kata ibu ini ya, ibu menyampaikan ada Wakapolres kan, ada Wakapolres di dalam mobil. Menurut ibu ini ada juga inisial AK tadi. Makanya saya bilang ini nggak bisa, jangan kita karena ini masalah ini kan karena mereka orang tidak punya, orang kecil. Ini nyawa lu Bang. Pembunuhan ini Bang, kalau mereka mengatakan ini ada dikatakan Bang, mengatakan opormat. Opormat bagaimana Bang? Senjata api lu Bang. Opormat kalau memang ini korban ini Bang, korban ini mengambil senjata api, mengambil pisau parang ini mengambil dalam rumah itu karena oknum polisi ini mengambil senjata duluan. Jadi dia merasa terancam. Nah jarak 3 meter ditembak. Dia tidak pernah melakukan tembakan peringatan Bang. Iya, luar biasa ini Bang. Ini pelanggaran HAM berat. Kalau seandainya nih, makanya saya bilang kita dikatakan pelanggaran HAM berat itu Bang, mulai diabaikan Bang, itu sudah termasuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran hukum HAM berat loh ini. Makanya saya berharap banget terhadap perkara ini Kapolri, ayo kita benahin. Jangan hanya ini aja jangan omon-omon aja. Omon-omon yang katakan kalau busuk ekornya dipotong katanya kan. Sekarang ini bukan ekor lagi yang busuk.
sampai kepalanya. Palanya busuk. Kepala dan ekornya busuk. Itu Bang. Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Jangan karena maksud saya ini hanya oknum. Polisi ini, personil polisi ini banyak yang bagus Bang. Ya, Sangat banyak saya yang kenal bagus. Banyak polisi Kasihan bagus. lu Bang. Ini saya masukkan di TikTok, sangat orang akan mencela semuanya, seakan-akan semuanya, padahal tidak. Tidak. Banyak yang tidak. bagus. Banyak yang bagus saya lihat. Terus Ada saya Pak bilang, Hengki Haryadi itu Bang Hengki, mantan Kapolri atau polisi itu bagus. bagus. Wah, Kabar ada Eskrim ini juga bagus. Kabar Eskrim Kabar Eskrim bagus. Banyak yang Pak bagus. Wahyu Dada itu Banyak polisi-polisi bagus. bagus. Nah ini maksud saya sampai sini Bang. Ini analisa saya tadi Bang. Saya sebagai mantan militer dari hasil analisa intelijen saya. Oke. Tetapi kalau untuk masalah hukumnya saya serahkan kepada abang saya, Bang Jasad. Coba masuk sekalian perkenalkan nama biar netizen juga tahu biar viral. Ya, Pak, kayak nama apa. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bambang Sibagariang SH. Kebetulan kemarin nih Bang kita baru ditunjuk menjadi kuasa hukum beliau. Oh, 2 hari yang lalu, tepatnya hari Minggu, baru saya tanda tangan karena saya itu terpanggil Bang ya, sebagai praktisi hukum saya terpanggil. Nah, tadi kita dengar cerita istri korban ini bahwa ada eskapator yang diambil oleh korban dari belakang rumahnya dibawa ke depan, sehingga menciptakan suatu kematian orang lain. Ini kita lihat seperti itu. Kalau memang ada yang dirugikan atau yang berinisial AK tadi, Akiang nama jelasnya ya, kita jelaskan aja Akiang. Kalau saudara Akiang ini memang merasa dirugikan, kenapa dia tidak lapor sama polisi? Ini pertanyaan yang sangat ganjil. Kenapa justru dia membawa sekelompok preman yang notabene mereka ini belum tahu kalau itu polisi. Mereka ini tahu setelah itu polisi kan ketika membawa laras panjang, Bang. Baru tahu polisi. Ya kan? Nah, sekarang dibenarkan nggak oknum polisi membawa senjata tanpa ada laporan? Atau ada kegaduhan? Ada tidak kegaduhan di sana? Apa pada saat itu ada kegaduhan di rumah itu misalnya kan? Sah-sah saja kalau kita bahas laras panjang. Ini kan tidak ada kegaduhan. Yang jelas kalau saya lihat di sini, oknum pelaku ini suruhan cukong tadi. mungkin akhirnya sudah laporan ke aparat tapi bukan laporan resmi kali. Nggak bisa. Maksudnya minta tolong kayaknya. Makanya kenapa datang polisi di situ? Berarti ini bukan laporan. Backing. Berarti backing. Iya. Penyalahgunaan kekuasaan karena kita punya uang. Kita akan berbicara logika pikir. Orang yang bodoh pun kita akan tahu, akan paham. Anggota polisi itu datang ke rumah seseorang dengan membawa senjata, katakan nggak usah kita bilang laras panjang, apapun namanya. Tentu serse, adanya korban, atau hasil dari panggilan, ada laporan tidak datang, sah-sah saja untuk dijemput paksa. Pertanyaan ini kan tidak ada laporan apapun. Untuk apa membawa laras panjang ke rumah orang? Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini otaknya adalah Akiang tadi. Akiang. Kenapa? Sebelumnya banyak rentetan yang kita dengar dari istri korban ini. Istri korban juga pernah mau melaporkan nih bahwa terjadinya transaksi narkoba tadi kan? Ya. Transaksi narkoba. Nah ternyata bandar tersebut adalah anggotanya si Akiang. Kan itu nih. Ya. Kan betul kan? Ini keterangan dari korban yang kita istri korban. Nah di sisi lain Akiang ini menguasai suatu tanah. Yang jelas tanah itu miliknya ahli waris almarhum. Ini tahu dan dia mengakui kalau itu tanahnya ahli waris. Dia bangun di situ. Sah-sah saja korban ini minta Akiang ini untuk ketemu. Ambillah beko kau bayar tanah saya kalau mau kau bayar, jangan kau dirikan semena-mena di situ. Kan mungkin seperti itu tujuannya. Tapi dia kan berkata lain. Bukan berkata individu lagi sudah mengerahkan massa. Di sini kan ada massa. Nah, yang saya lihat kalau untuk mendatangi si Agustinus ini, saya rasa kalau kita ini hal yang gampang. Kalau tidak ada yang khusus ya. 2-3 orang datang, macam tadi sudah ada datang 2 orang. Balik si Agustinus tidak mau. Kenapa akhirnya datang 10 orang? Berarti kan sudah direncanakan untuk dihabisi si Agustinus ini. Itu sudah pasti.
Kenapa? Senjata tersebut sudah diambil dalam mobil, sudah ada dalam mobil senjata tersebut. Nah, menurut keterangan istri korban juga, dilihat kok ada si Akiang di situ. Ada juga anggota polisi situ, yang menurut istri beliau itu Pak Wakapolres. Ada apa sekarang ini? Nah, yang sangat miris kita pada kami, mereka laporan ditolak. Tiba-tiba ada laporan TPA. Laporan TPA itu maksudnya apa? Kita nggak tahu siapa yang lapor. Jadi bela diri. Siapa yang lapor nih bela diri? Oh, jadi ada yang sudah Pernah. laporan ke polisi untuk membela diri. Iya. Siapa? Tapi Mereka tidak tahu siapa. siapa. Oke. Ini kan sangat ganjil gitu. Jadi kami sebagai penasihat hukum, kebetulan ada Bang Marwan, ada saya, ada berapa lagi tim, saya sangat minta ini kepada Bapak Kapolri agar ini segera ditindak. Oke. Agar segera dilakukan penindakan terhadap oknum polisi yang nakal, dan termasuk Akiang ini harus ditangkap. Tidak bisa, karena ceritanya akibat Akiang ini ada korban jiwa. Kalau tidak ada Akiang, tidak ada korban jiwa. Oke. Langkah-langkah apa yang mau ditempuh sekarang? Yang jelas kita akan buat laporan yang pasti kita buat laporan ke Mabes Polri. Kita laporkan Akiang, Ces, dan beberapa orang yang ikut serta pada saat di kejadian itu, karena bukan perorangan lagi. Nanti Dinda ikut. Ya, Ikut. pasti. Jadi begini, saya ini kan bukan orang hukum, tidak tahulah berbicara hukum. Tapi sekarang saya hanya bisa memviralkan. Dan kebetulan Pak Prabowo sekarang jadi presiden. Dan saya merasa saya adalah salah seorang anak ideologisnya Pak Prabowo yang tahu betul karakter Pak Prabowo. Jadi tolong silakan ditempuh jalur hukum. Jika ada kebuntuan di dalam masalah hukum, nanti beritahu saya bagaimana caranya informasi ini bisa tembus masuk ke Istana Negara. Karena Pak Prabowo tidak main-main. Ya, kalau bukan rakyat yang mendukung, mensupport Pak Prabowo, kalau bukan kita semua, siapa lagi? Betul, Bang. Demi tegaknya hukum, demi tegaknya keadilan. Apalagi beberapa waktu lalu, ini Pak Kejaksaan Agung dengan jajarannya dipanggil Pak Prabowo terkait masalah tambang ilegal. Baru saja saya naikkan beritanya di TikTok sama YouTube. Jadi tolong dibantu ibu ini, karena Pak Prabowo siapapun ya yang berusaha melindungi orang salah, mau itu penegak hukum, mau itu dia dirinya orang berduit, tidak ada alasan bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak bisa diukur dengan harta. Pak Prabowo tidak bisa diukur apapun, nggak boleh, nggak bisa. Nah, saya hanya bisa membantu, memviralkan, ya. Dan jika ini tidak selesai, nanti kita sama-sama bagaimana caranya ini masalah ini kalau tidak selesai di Mabes Polri harus bisa sampai tembus masuk ke Istana Negara ataupun di DPR RI. Bagus, Bang. Ya, kalau DPR RI tidak mau berbicara ini, ya kita demo aja DPR RI itu, wakil rakyat kita. Kita juga minta hearing, Bang. Kita mau bikin surat hearing. Tapi sekarang kulihat ini DPR RI mantap tuh. Iya, ini ya, kita ingin menghadap ke Pak Dasko, itu abang saya paling mantap itu Pak Dasko itu. Ada lagi Bang Habibur Rahman yang dari Gerindra itu datang, di Demokrat juga ada yang kalau kita ke sana itu langsung diangkat. Karena saya hanya kenal di orang-orang partai itu cuman Gerindra sama Demokrat. Jadi bawa juga masuk masalah ini ke sana. Ya, tetapi sebelum masuk kita ke sana, kita menghargai dulu kinerja Polri. Karena bagaimanapun di Mabes Polri di sana banyak sekali senior saya yang baik-baik. Betul. Ya. Semuanya kayak gitu. Banyak sekali senior saya di sana. Seperti yang saya sebutkan tadi di situ ada Brigjen Hengki Haryadi, saya kenal betul beliau ya, baik di media sosial dan di mana cerita-cerita. Ada juga Komjen Fadil Imran, ya, walaupun mungkin nggak pernah ketemu sama saya kalau Komjen Fadil Imran.
Tapi itu juga bagus. Dan Kapolri sekarang juga mantap. Saya sendiri sebagai adiknya, sebagai juniornya, berusaha untuk menjaga nama baik mereka. Dengan cara kalau ada kasus begini, masuk ke Mabes Polri dulu. Kalau di Mabes Polri ada hambatan dan tidak selesai, baru kita loncat ke Senayan maupun ke Istana Negara. Bagaimana Indah? Betul. Bagaimana Terima Pak? kasih, Bang. Ya Bu, hanya itu kemampuan saya. Kalau disuruh masalah hukum nggak bisa saya. Coba teman. Ya, terima kasih Bang, pandangannya luar biasa. Memang itu hal yang perlu nanti kita langkah-langkah masukan yang perlu kita tempuh Bang. Jadi kalau memang kendala ya masukan-masukan dari Abang ini cukup luar biasa. Ya kan? Walaupun kita tahu ada hal-hal kendala yang kita juga yang nggak tahu. Jadi ya, izin ya, kalau bisa juga kita didampingi atau diiringi gitu loh sehingga kita terbuka. Tapi saya mau menyampaikan daripada rekan-rekan saya terkait juga argumentasi daripada Sambil minum kopi ya. ya Di silakan, sini Bang. bebas ini. Korban istrinya. Jadi saya hanya melengkapi sedikit. Jadi sudah ada etikat baik, Bang, yang belum disampaikan sama istri almarhum. Oh, mungkin lupa kali ya. Dia shock. Jadi ada cerita yang terputus. Tapi saya sudah kaji sebelum perkara ini kita sepakati dan menjadi kuasa hukumnya. Jadi ada etikat baik daripada almarhum ini 3 kali datang ke rumah si Akyang. Gitu loh. Akyang. Ya, kita sebut Aka lah ya, biar enak. Karena mungkin nama Akyang ini beragam-ragam gitu loh. Iya. Ya kan? Akyang. Hari pertama di bulan Desember ya, dia datang. Ditolak. Yang nemuin pembantunya. Bapak sedang tidur. Poin pertama itu sudah disampaikan. Poin kedua, dia datang lagi. Almarhum mempertanyakan bagaimana ini kita selesaikan. Ketemu Akian nggak? Tidak ketemu Akyang. Oh. Akyang malah menyuruh security. Akyang tidak di tempat, padahal ada. Nah, sampai Bapak kalau mau berikan pesan, kirimkan pesan nanti biar saya sampaikan. Gitu loh. Oke, kalau Bapak nggak ada, 2 minggu lagi saya datang untuk bertemu Bapak Akyang, menjelaskan kenapa tanah saya dibangun ruko. Sampaikan gitu, 2 minggu lagi kami datang. 2 minggu ke depan dia datang, ditolak juga. Bapak nggak ada, Bapak tidak mau bertemu kamu. Nah, sehingga ketika abangnya istri almarhum punya lahan karet yang mau digarap, bekerja sama Akyang, ini korban nggak tahu. Nah, kerja sama Akyang dengan catatan mereka membuat kesepakatan hasil dari kayu itu buat Akyang. Kamu tidak usah bayar sewa. Habis kayu, ekspasator itu saya ambil. Gitu loh. Baru berjalan beberapa hari, almarhum melihat ini kayak punya Akyang ekskavatornya. Maka di pagi hari digiringlah ke tempat parkiran almarhum. Gitu. Ditaruh di situ sehingga orang banyak lihat dengan tujuan kalau Akyang memang punya etikat baik datang ketemu saya dan keluhan itu diceritakan kepada kakaknya. Ceritakan kepada kakaknya, aku capek ketemu Akyang, berkali-kali nggak ketemu. Coba dengan syarat catatan saya tahan ini biar orang lihat Akyang mau datang. Gitu. Akyang menyuruh beberapa orang untuk mengambil ekspasator tersebut. Tetapi beberapa orang itu datang tidak ada kesepakatan. Hari ketiga lah terjadilah insiden tersebut yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi. Gitu loh. Saya mau mendefinisikan ini ya, bicara tentang konstruksi hukum. Hukum yang benar bukan seperti proses-proses yang terjadi pada saat kejadian tersebut. Ketika rekan saya bilang, ini berencana. Logika sederhana, senjata itu sudah disiapkan ke lokasi, dari rumah ke lokasi. Itu ada niat ingin membunuh. Gitu loh.
Terkait kita merembet kemana-mana, oke saja kita bicara konsepsi hukum. Ya. Gitu loh. Karena begini, habis ini kan akan saya bagikan video-video ini ke Mabes Polri. Oke. Ya kan? Mudah-mudahan ini termonitor, tetapi kan bukan hanya dimonitor, harus ada kuasa hukum yang ditindaklanjuti. Iya. Kan gitu kan? Nah, sekali lagi bahwa permasalahan ini harus diungkap. Ya, harus diungkap biar pemerintah ini bersih. Betul, Bang. Biar, Jadi ya, pada intinya saya potong, Bang. Ya, saya sedikit potong biar saya agak Ya. sempurna argumentasi saya. Apapun tindakan daripada aparatur negara, kesalahannya adalah seorang aparat datang tanpa surat tugas. Satu. Kedua, tidak ada surat pemberitahuan. Mau SP1, SP2, SP3. Yang ketiga, kembali lagi rekan saya bilang tadi, ini kekuasaan yang bermain. Siapa yang punya uang, dialah rajanya. Kita bicara konstruksi hukum, asas hukum sudah selalu menjabarkan tentang bagaimana fungsi hukumnya baik dan benar. Kekuasaan itu harus bersumber daripada hukum. Hukum mempunyai wibawa, derajat yang lebih tinggi. Agar setiap orang hidup teratur, tidak menjadi liar. Kekuasaan itu menentukan setiap orang tidak menjadi liar, berarti kekuasaan itu harus memimpin. Jangan kekuasaan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memberikan kesenangan. Disinilah pelanggaran-pelanggaran ini muncul keluar dari produk konstruksi hukum. Maka seperti yang Abang sampaikan, ayo, saya percaya Bapak Prabowo, saya percaya pemimpin-pemimpin lain, saya percaya negara kita akan dibenahi dengan orang-orang yang tidak benar, oknum-oknum yang tidak benar. Karena negara kita negara merdeka. Oke, berarti ini pertama tadi dari pengakuan Ibu bahwa ini sudah diketahui oleh Kapolres, sudah diketahui oleh Kapolda, tapi Mabes Kapolri belum tahu. Ya. Nah ini saya mau bicara sedikit. Saya banyak mengenal senior-senior saya di Polri, bahkan di lettingan saya di Polri, angkatan saya, bahkan adik-adik saya. Jauh lebih banyak mereka itu lurus, mereka mau membantu masyarakat, ya apalagi yang dari Akpol banyak sekali, cuma belum diberikan kesempatan untuk menjabat. Artinya kalau ada pejabat-pejabat penegak hukum yang nakal, itu harus diganti. Betul, Bang. Ganti yang lurus, banyak yang lurus di polisi, banyak saya kenal mereka banyak. Saya tambahkan sedikit. Kalau ada pejabat yang seperti itu, tidak saja diganti, tapi dicopot. Kalau yang salah begini ya dicopot. Ya. Ya dicopot, ganti. Kalau hanya ganti jabatan, tetap aja dia menjabat di tempat lain, tetap aja. Ya, pokoknya dicopot lah. Masih banyak lulusan Akpol yang bagus. Saya kenal mereka semua itu. Jadi kalau yang tidak bagus, yang tidak membela rakyat, copot, ganti. Ini saya tambah sedikit, Pak. Pakai ini biar masuk suaranya. Pesan saya kepada Bapak Kadip Propam yang sekarang, kami sangat meminta agar ini ditarik dan ditindak tegas. Kemungkinan Bapak Kadip Propam juga belum tahu, kita belum tahu ya. Ya. Tapi saya yakin Bapak Kadip Propam yang sekarang ini sudah berbicara lantang. Laporkan anggota saya kalau bermasalah. Jadi yang saya tagih, ini jelas bermasalah anggotanya. Buat laporan dulu Saya biar tahu. minta ini ditindak. Karena ini cara penembakannya pun sudah main babi buta. Iya. Bukan lagi tembak yang wajar. Kalau dekat kakinya kenapa? Mematikan. Nah, ini yang saya minta kepada Bapak Kadip Propam. Selanjutnya Bang ini Coba tindak. Oke Bang, terima kasih Bang. Kalau saya tambahkan lagi Bang. Tadi Abang bilang kan dicopot dari jabatan kan? Kalau itu terbukti, terbukti. Udah tahu masalah nggak diselesaikan, copot. Kalau saya bukan ajar copot. Kalau dia terlibat di dalam ini, diduga terlibat Bang. Diberikan konsekuensi. Dia dihukum. Bahkan lakukan PTDH, lakukan pemecatan. Kalau sudah tidak tertutup kemungkinan Bang. Sekarang begini Bang, pembiaran ini tidak diterima. Ya nggak mungkin dong seorang pimpinan daripada Polda nggak tahu. Lucu. Ini kan lu, kalau kita kan ada wasrik kan, pengawasan pemeriksaan ada setiap tahun. Masalah kasus ini udah lama loh Bang. Ini pembiaran loh Bang.
termasuk pembiaran. Makanya saya bilang, apapun namanya saya bilang, saya nggak setuju hanya dicopot aja, diperiksa juga, dipidanakan juga. Tapi ada juga saya langsung tanggap yang itu, Dinda. Ada juga di sini terkadang kayak Kapolda, terkadang kayak Kapolres itu kan biasanya baru ganti terus ganti dan masalah udah berlanjut, biasanya itu yang bermain di bawahnya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, wah ini luar biasa anunya ini. Kalau kesalahannya. kita tambahin Bang ya. Kalau saya tidak salah nih, Kapolda yang menjabat sekarang ini udah lama. Iya, udah lama. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Masa sih nggak tahu? Kapolda sekarang segini masa nggak tahu? Pak, boleh saya Siapa tahu laporannya nggak tembus ke dia langsung nggak dia ada yang tahan laporan ibu. boleh saya perjelas waktu Coba. hari H pembunuhan. Coba. Waktu hari H pembunuhan adik saya, besok di berita online heboh tersebar bahwa Kapolda akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki pembunuhan almarhum. Tapi sampai sekarang nol. Berita online bersebaran bahwa Kapolda akan membentuk tim. Seperti itu saya ada baca. Iya, artinya Kapolda tahu dong, Pak. Saya menyarankan ya kepada Berarti Kapolda udah tahu ini masalah ini? Ya. Oke. Kalau saya menyarankan Bang kepada biar kita terbuka semuanya. Ya. Jangan hanya yang dibawa aja. Kapolda periksa juga terhadap perkara ini. Kapolda juga diperiksa. Kapolda periksa. Maka saya juga. Kapolda. Semua jajaran, Bang. Kapolda, Kapolres, terutama paling bertahun jadi bilang tadi Kapolda. Kalau Kapolsek? Kapolsek apa lagi Bang? Kapolsek yang nyuruh bawa senjata itu. Semuanya makanya Bang, kalau kita Bang, nah maka ini bisa saya mengatakan Bang ya, ini udah pelanggaran, diduga pelanggaran HAM berat Bang. Pelanggaran HAM secara sistematis. Dari atas sampai ke bawah. Atau pembiaran. Ini pembiaran. Terjadi pembiaran maksud saya, kalau tidak ada pembiaran, ini langsung cepat diperiksa, langsung cepat disidangkan. Kalau memang anggotanya terlibat, lakukan bila perlu pemecatan Bang. Ini Bang, bahkan kami menuntut ini bukan hanya hukuman biasa Bang. Ini lanjut hukuman mati Bang. Hukuman mati Bang, karena satu Bang, yang menjadi permasalahan. Dia memegang senjata tanpa sah. Ilegal Bang, senjata api itu. Saya berani mengatakan senjata itu ilegal. Boleh nggak dia sebagai jabatan sebagai apa? Itu satu Bang. Yang kedua, ini pembunuhan berencana. Makanya harapan saya, semoga ini daripada podcast kita ini ya, pimpinan Polri mendengar. Oke. Kasihan, maksud saya, kasihan. Mari sekarang kita bersih-bersih. Kasihan pada anggota Polri yang lainnya bagus-bagus. Itu aja. Oke. Baik. Terima kasih informasinya Ibu. Ya, dan saya turut berduka cita atas meninggalnya suaminya, termasuk mertua. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Di era kepemimpinan Pak Prabowo ini itu semua akan dibersihkan. Tapi perlu juga disadari bahwa Pak Prabowo hanyalah seorang diri yang tanpa dibantu oleh rakyat Indonesia untuk mengungkap kasus apapun bentuknya, baik korupsi, narkoba, judi online, tambang ilegal. Kalau rakyat tidak bersuara, ini tidak akan terdengar. Dan selalulah kita terbiasa bahwa harus ditangani oleh kepolisian. Jika kepolisian sudah tidak bisa, barulah ke DPR RI. DPR RI berbicara dan pasti yakin masuk tembus ke Istana Negara. Apalagi akun saya ini, ya kan namanya, akun saya ini banyak dikenal oleh pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara. Nah, nanti saya sebar juga di TikTok terkait podcast kita ini. Saya tambahkan sedikit Bang ya. Keluarga korban ini adalah pendukung beratnya Pak Prabowo. Betul kan? 15 tahun. Nah, 15 tahun sampai sekarang ya. Nah, pendukung Prabowo. Saya pun Bang pendukung Prabowo sampai hari ini Bang. Ini baju kan waktu baju kami kampanye. Oh iya. Celananya. Ini saya sampai sekarang ini Bang, saya pendukung Pak Prabowo karena saya ngelihat Pak Prabowo itu ada dari militer, dia sangat tegas sekali terhadap perkara ini. Semoga harapan kami ini Pak Prabowo tahu perkara ini. Oke, demikian. Dan bagi saudara-saudaraku yang mendengar podcast ini, jika saudaraku ada permasalahan apapun terkait keadilan, ya penegakan hukum dan sebagainya seperti yang dialami oleh ibu ini, jangan sungkan-sungkan bisa podcast di tempat saya atau kita bisa jarak jauh dan kita viralkan, tetapi yakinkan bahwa ada lawyer yang mendampingi saudara. Ya, karena kalau saya kan tidak bisa mendampingi, hanya bisa keluar-keluar memanas-manasi, ya kan menggesek-gesek.
ya kan, sampai terdengar di telinganya Pak Prabowo, paling misalnya gitu. Saya tambah dikit Bang ya. Kalau memang ada seperti kasus seperti ini, masyarakat miskin yang tidak mampu, Ya, tetapi ada terzolimi gini, hubungi kami. oke. Kami siap membantu. Oke, demikian. Terima kasih Bu. Kita berdoa mudah-mudahan permasalahan Ibu bisa segera diselesaikan secara hukum, karena hukum adalah panglima tertinggi yang harus kita junjung tinggi bersama-sama. Terima kasih saudaraku yang mau nonton ini. Tolong jangan lupa bantu viralkan ini, karena setelah ini akan saya naikkan di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan di Snack Video. Terus di grup-grup WA, biar semakin banyak tahu informasi ini dan bisa segera ditangani. Karena Amin. kalau tidak viral, kayaknya tidak selesai. Tapi kalau viral, cepat selesai. Amin. Ya, karena polisi juga terbatas informasi, ya kan? Makanya polisi juga mencari informasi di media sosial. Tapi satu lagi, jangan karena perbuatan satu dua oknum aparat hukum, terus kita menjustis bahwa semua polisi salah. Tidak bisa begitu, kawan. Betul. Saya mantan tentara, saya banyak teman saya polisi, Ya. banyak sahabat-sahabat saya, lebih banyak yang bagus Ya. daripada yang rusak. Betul. Yang Sepakat. rusak, Setuju. pangkas, Yang rusak, ganti yang baru, warga sipil Ya. yang daftar masuk polisi. Ya. Kalau institusinya Polri bagus, pimpinannya masih banyak bagus. Wah. Kapolri sekarang juga masih mantap. Mantap. Ya kan? Yang nggak bagus, buat. Kapolri juga tidak bisa berbuat banyak kalau tidak banyak yang viral di medsos. Ya. Kan itu. Ya. Karena mungkin yang di bawah ini laporan nggak naik. Ya, kadang seperti itu juga. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kadang nggak tahu bang, nggak kebaca. Contohnya ini, saya aja yang sering buka mensos. Demi Allah saya nggak tahu kejadian ini. Memang tidak ada Pemberitaan ya. pemberitaan. Nah saya yakin petinggi-petinggi kita di Mabes juga nggak tahu masalah ini. Saya yakin juga sebenarnya kalau tahu ya mungkin mereka tangani, karena ini kan artinya Berarti ini belum viral di medsos. ini senjata yang digunakan melakukan pembunuhan. Oke. Orang tikam-tikaman sekarang tahu kok ini senjata laras panjang. Panjang, Bang. Jadi saya sekali lagi harapan saya kepada petinggi Polri, karena saya yakin teman-teman saya juga banyak di Polri yang sekarang jadi baik-baik semua. Ya pengalaman kita akan cari sama polisi kerjasama. Ya. Banyak yang baik. Tapi ini justru saya yang bingung, melapor tidak diterima. Oke. Itu yang paling saya Itu yang bingungkan. sangat Begini. aneh. Karena polisi apapun masalah ketika ada lapor harus diterima, Harus diterima. tidak bisa ditolak, harus diterima apapun. Ini yang paling aneh itu tidak diterima. Tentu ada apa ini kok tidak diterima? Dari Polres sampai ke Polda tidak diterima. Seharusnya ketika di Polres tidak diterima, di Polda diterima. Sehingga mereka punya mindik. Ya, intinya ini mereka nggak terima lah ya. Iya, nggak terima. Oke, sesuai cerita tadi, maka kita tindak lanjuti. Iya. Demikian podcast yang paling mantap ini, kawan. Mantap. Mana? Ya, mantap. Tegakkan keadilan. Walaupun langit akan Harus. runtuh. Amin. Sip. Amin.